Anda kembali bersama kami di Newsline dan pemirsa, selamat memperingati Jumat Agung. Dan jelang Paskah kami hadirkan inspirasi dan refleksi iman dari Tanah Perjanjian. Kali ini kami akan ajak Anda melihat 5 destinasi yang wajib Anda kunjungi saat ke Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Destinasi pertama, saya ajak Anda melihat ruang perjamuan terakhir yang begitu bersejarah. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Saat ini kita ada di Bukit Zion. Di sini kita akan melihat The Last Supper Room atau ruang perjamuan terakhir, dan kita juga akan melihat gereja Santo Petrus Galikantu. Di sini ada peristiwa Petrus menyangkal hingga akhirnya ayam berkokok. Kristus Raja Damai. Kenapa saat ke Yerusalem kita wajib ke sini? Karena di tempat ini banyak sejarah terjadi. Kita masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan seluas 15,5 kali 9,40 meter inilah sekitar 2000 tahun lalu Tuhan Yesus menggelar perjamuan terakhir dengan para rasul sebelum penyaliban. Masih ada lagi, dan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada malam Kamis Putih juga terjadi di sini. Begitu juga dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak cuma itu, di sini juga peristiwa Pantekosta terjadi. Roh Kudus turun atas para rasul. Kita turun dan kembali berjalan kaki ke lokasi berikutnya. Jadi, tidak jauh dari lokasi sebelumnya ada gereja Santo Petrus Galikantu. Galikantu yang dalam bahasa Ibrani artinya ialah ayam berkokok. Ya, disinilah peristiwa itu terjadi. Penyangkalan sang batu karang Petrus yang terjadi sampai 3 kali. Dan di sini juga berdiri rumah Imam Kayafas. Gereja ini dibangun pada tahun 1931. Dibangun di atas sisa-sisa reruntuhan gereja Bizantin. Dan kini gereja Saint Peter Galikantu dikelola oleh gereja Katolik Roma. Gereja ini juga dikenal sebagai gereja agoni, yang artinya penderitaan. Oleh karena itu, interior gereja berkesan agak gelap untuk disesuaikan dengan arti nama gereja ini.
Dan inilah pohon zaitun yang konon sudah berusia 2300 tahun dan menjadi saksi kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Kita lanjutkan peziarahan. Selain gereja makam kudus, ada juga Garden Tomb. Tempat ini oleh sebagian umat Kristiani, terutama Kristen Protestan, diyakini sebagai Bukit Golgota dan lokasi makam Yesus berada. Golgota yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat tengkorak. Walaupun demikian, suasananya kini begitu asri dan terbilang modern, jauh dari kesan menyeramkan. Dan di tempat yang dibangun tahun 1893 ini, terdapat situs kolam pemerasan anggur. Inilah tempat yang diyakini sebagai makam Yesus. Untuk masuk ke dalamnya harus bergantian. Saat ini saya ada di Bukit Zaitun, pemirsa. Tapi sebenarnya ini bukan Bukit Zaitun, tapi Gunung Zaitun karena lokasinya yang begitu besar dan luas. Dan di sini setidaknya ada 19 gereja dan salah satu yang istimewa adalah ini, Kapel Kenaikan. Sesuai dengan tradisi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga dari kapel ini. Inilah kapel yang sangat sederhana itu. Kapel ini sudah mengalami beberapa kali renovasi dan statusnya masih status quo antara sejumlah denominasi Kristen. Sehingga kini pengelolaan kapel ini diambil alih oleh WAGF, yakni sebuah otoritas muslim di Israel yang mengelola tempat-tempat suci. Kapel ini dibangun oleh tentara salib dan sebenarnya saat awal dibangun kapel ini tidak beratap karena ini kapel kenaikan. Namun dalam perkembangannya kapel ini dipasangi atap. Dari batu inilah diyakini Tuhan Yesus berpijak sebelum akhirnya terangkat ke surga. Teman-teman sudah masuk ke dalam kapel tempat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaan saya sungguh senang. Saya sudah kedua kali ke tempat ini dan saya percaya ini semua memang sesuai dengan ada di Alkitab. Jadi saya percaya di sini Tuhan Yesus pernah naik ke surga dan akan turun katanya di sini.